Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Putri Hairunisa dari kelompok 7 Praktikum Kimia Bahan Alam Prodi Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga tentang fraksinasi. Fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Ada dua metode fraksinasi, yang pertama ada corong pisah dan kedua ada kromatografi kolom. Yang akan saya jelaskan di sini mengenai fraksinasi dengan metode corong pisah. Corong pisah digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fasa yang tidak tercampur. Nah, baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang ekstraksi cair-cair dengan metode corong pisah. Alat yang dibutuhkan yaitu timbangan analitik, cawan penguap, penangas air, spatula, corong pisah, dan gelas ukur. Kemudian bahan yang kita butuhkan yaitu ada aquades, ekstrak kental, N-heksan, dan etil asetat. Cara pengerjaannya yang pertama, timbang ekstrak kental sebanyak 5 gram. Kemudian larutkan ekstrak kental dalam 30 ml aquades hangat. Siapkan corong pisah dan tempatkan pada statif. Lalu masukkan larutan ekstrak tadi yang kita larutkan dengan aquades 30 ml ke dalam corong pisah. Tambahkan 30 ml larutan N-heksan ke dalam corong pisah yang berisi larutan ekstrak tadi. Tutup corong pisah, kemudian kocok beberapa kali diselingi dengan membuka dan menutup corong tersebut untuk mengeluarkan udara. Perlu diingat dalam membuka tutup corong pisah tersebut, jangan mengarahkannya kepada orang karena bisa bahaya. Diamkan larutan tadi selama beberapa menit hingga terpisah menjadi dua fasa. Setelah terpisah menjadi dua fasa, maka N-heksan akan berada di atas dan air akan berada di bawah. Lalu pisahkan N-heksan tersebut dan tempatkan di dalam beker gelas. Setelah larutan N-heksan sudah tidak ada lagi di dalam corong pisah, maka yang tersisa adalah larutan ekstrak tadi. Kemudian tambahkan 30 ml etil asetat ke dalam corong pisah. Lalu tutup lagi corong pisah tersebut, kemudian dikocok dengan diselingi beberapa kali membuka dan menutup tutup corong tersebut. Diamkan lagi beberapa menit hingga terjadi pemisahan menjadi dua fasa. Setelah terjadi dua fasa, maka pisahkan fasa etil asetat yang ada di atas air. Masukkan etil asetat ke dalam beker gelas. Kemudian tempatkan fasa air tadi di dalam beker gelas yang berbeda. Nah, diperoleh 3 fraksi, yaitu fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi air. Jangan lupa beri label nama pada ketiga beker gelas tersebut. Nah, baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Adekinanti, program studi farmasi semester 4. Ingin meresumi sedikit tentang KLT. KLT atau kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi pemisahan campuran dua fase zat terlarut. Biasanya digunakan di atas kaca, plastik, aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan tipis bahan absorben seperti silika gel atau selulosa. Penggunaan KLT yang pertama yaitu untuk penentuan jumlah komponen campuran. Yang kedua yaitu untuk identifikasi dua campuran. Yang ketiga untuk memonitor perkembangan reaksi. Prinsip kerja KLT itu terjadi hubungan kesetimbangan antara dua fase, itu fase diam dan fase gerak. Untuk fase diam yaitu penyerapan berukuran kecil dengan diameter partikel 10-30 mikrometer. Semakin kecil partikel maka kerjanya akan lebih semakin mudah. Teknik pemisahan yang pertama, lapisan tipis dibuat di plat kaca dengan ukuran 250 mikro. Kemudian larutan campuran yang akan dipisahkan diteteskan dengan jarak 1,5 cm di bagian bawah plat dengan pipet mikro. Nah, lalu diuapkan, lalu celupkan plat
tadi ke dalam tangki yang berisi campuran zat pelarut dengan catatan harus lebih rendah dari letak tetes sampel. Yang ketiga, masing-masing bergerak ke atas dengan kecepatan yang berbeda. Yang terakhir, pemilihan absorben. Kromatografi atau KLT pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. Yang kedua, biayanya terjangkau. Dan yang ketiga, sedikit menggunakan sampel. Untuk kelemahannya itu butuh sistem trial and error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Yang kedua, sangat sulit untuk menentukan bercak atau noda yang diharapkan. Sekian penjelasan atau resume dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Suntari, program studi farmasi semester 4 Stikes Harapan Ibu Jambi, ingin meresume mengenai kromatografi cair vakum. Kromatografi cair vakum merupakan bentuk kromatografi kolom khususnya untuk fraksinasi kasar yang cepat terhadap suatu ekstrak. Kondisi vakum adalah alternatif untuk mempercepat aliran fase gerak dari atas ke bawah. Metode ini digunakan untuk fraksinasi awal dari suatu ekstrak nonpolar atau ekstrak semipolar. Tujuan dari kromatografi cair vakum yaitu untuk memisahkan golongan senyawa metabolit sekunder secara kasar dengan menggunakan silika gel sebagai absorben. Kemudian pelarut yang sering digunakan yaitu pelarut N-heksana yang terdiri dari etil asetat metanol dengan menggunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan eluen. Keuntungan dari kromatografi cair vakum yaitu proses terjadi secara cepat karena adanya bantuan vakum dan proses elusi terjadi secara sempurna. Kerugian dari kromatografi cair vakum yaitu proses pemisahan senyawa tidak sempurna karena prosesnya yang cepat dan prosesnya membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian cara kerja dari kromatografi cair vakum, yang pertama siapkan alat dan bahan, yang kedua siapkan pelarut dari non-polar hingga polar seperti N-heksana dan etil, yang ketiga seperangkat alat kromatografi kolom cair vakum dipasang pada keempat, kemudian kolom diisi dengan silika gel kasar dan silika gel halus dengan perbandingan 30:10, yang kelima setelah itu masukkan ke dalam kertas saring, yang keenam dielusi dengan pelarut N-heksan hingga fase diamnya mampat. Kemudian yang ketujuh, ekstrak dimasukkan ke dalam botol. Yang kedelapan, pelarut N-heksan atau etil asetat dimasukkan ke dalam kolom dari kepolaran rendah hingga kepolaran tinggi dan nyalakan pompa vakum. Yang kesembilan, hasil fraksinasi ditampung ke botol. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Suntari, program studi farmasi semester 4 Stikes Harapan Ibu Jambi, ingin meresume kembali mengenai maserasi. Metode maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. Menurut Farmakope Indonesia tahun 1995, maserasi merupakan sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati, yakni dengan direndam menggunakan pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air dengan menggunakan etanol encer dengan periode waktu tertentu sesuai aturan dalam buku kefarmasian. Kemudian tujuan dari maserasi yaitu menarik semua komponen kimia yang terdapat di dalam simplisia dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Pelarut yang sering digunakan seperti air, etanol, dan eter. Gunanya untuk mencegah timbulnya kapang. Keuntungan dari metode maserasi yaitu unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif rendah. Yang ketiga, prosesnya relatif hemat pelarut. Yang keempat, tanpa pemanasan. Kelemahan dari metode maserasi yaitu proses penyaringannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi hanya 50% saja. Yang kedua, prosesnya lama butuh waktu beberapa hari. Cara kerja dari metode maserasi yang pertama, persiapkan simplisia kering, yang kedua, penimbangan bahan, yang ketiga, perlakukan perendaman dengan menggunakan cairan etanol, yang keempat, tunggu selama 3 hari, setelah itu lakukan penyaringan, lakukan maserasi, dan simpan di tempat yang gelap. Nah, untuk mengetahui apakah maserasi telah selesai, yaitu dengan cara melihat pelarutnya apakah bening atau tidak. Apabila bening, maka otomatis kandungan ekstrak di dalam tumbuhan yang telah dimaserasi maka telah sedikit kandungannya. Hanya itu saja yang dapat saya simpulkan.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Gustiawela dari program studi farmasi semester 4 Stiket Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang KLT preparatif. KLT preparatif merupakan metode isolasi yang sudah lama populer karena metode ini telah digunakan secara universal oleh mahasiswa dan para peneliti bahan alam. Prinsip kerja metode ini adalah di mana proses isolasi berdasarkan perbedaan daya serap dengan kecepatan yang berbeda sehingga terjadi pemisahan. KLT preparatif dapat digunakan untuk memisahkan dalam jumlah gram, namun sebagian besar pemakai hanya dalam jumlah miligram. KLT preparatif juga melibatkan fase diam dan fase gerak, di mana fase diamnya adalah sebuah plat dengan ukuran ketebalan bervariasi. KLT merupakan proses isolasi yang terjadi berdasarkan daya serap dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran LWN karena daya serap adsorban terhadap komponen kimia adsorban terhadap komponen kimia tidak sama. Hal inilah yang dapat menyebabkan pemisahan pada KLT. Nah, adapun proses pengerjaan KLT preparatif yaitu sebelum ditotalkan pada plat KLT preparatif, sampel pelarut dilarutkan terlebih dahulu dalam sedikit pelarut. Nah, pelarut yang baik adalah pelarut yang mudah menguap. Misalnya N-heksana, diklorometana, atau etil asetat. Karena jika pelarut yang digunakan tidak mudah menguap, maka akan terjadi pelebaran pita. Konsentrasi sampel juga sebaiknya 5-10%. Sampel yang ditotalkan harus berbentuk pita. Nah, setelah plat KLT preparatif dielus, pita yang kedudukannya telah diketahui dikerok dari plat. Selanjutnya senyawa harus diekstraksi dari adsorban dengan pelarut yang sesuai, sekurang-kurangnya 5 ml pelarut untuk 1 gram adsorban. Diupayakan untuk menggunakan pelarut yang non-polar. Yang mungkin harus diperhatikan bahwa makin lama senyawa kontak dengan adsorban, maka makin besar kemungkinan senyawa tersebut mengalami penularan. Selanjutnya, ekstrak yang diperoleh disaring menggunakan corong, berkaca mortir, atau menggunakan membran. Nah, kelebihan dari KLT preparatif yaitu ada 2, yaitu 1, biaya penggunaan KLT preparatif itu murah, dan yang kedua, memakai peralatan yang paling dasar, dan juga KLT preparatif itu mudah digunakan bagi mahasiswa ataupun peneliti-peneliti yang lain. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Alfadilah dari kelompok 7 Praktikum Kimia Bahan Alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang merotari. Merotari yaitu menggunakan alat yang disebut rotary evaporator. Rotary evaporator ini digunakan untuk isolasi suatu bahan alami yang dari alam dengan prinsip memisahkan pelarut dari larutannya sehingga didapatkan ekstrak atau kandungan dengan konsentrasi yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Baik, jadi kesimpulannya yaitu prinsip fungsi dari rotary evaporator yaitu memisahkan pelarut dari larutannya sehingga didapatkan konsentrasi yang tinggi. Rotary evaporator sendiri berasal dari 2 kata, yaitu rotary dan evaporator. Rotary yang artinya berputar atau berotasi, sedangkan evaporator yang berarti menguap atau penguapan. Jadi prosesnya ini berprinsip dengan cara kerja berputar dan menguapkan. Ya, prinsip dasar dari alat
rotary evaporator, yaitu merubah energi listrik menjadi gerak dan energi panas. Energi panas sendiri itu diperlukan untuk memanaskan chamber water bath, dan energi gerak diperlukan untuk memutar rotasi labu alas bulat. Teknis detail mengenai prinsip kerja rotari, misalkan kita ingin melakukan proses ekstraksi daun pinus dan mendapatkan ekstrak senyawa terpenoid. Anggaplah pada proses preparasi dan maserasi kita menggunakan aseton 70% dengan proses yang berulang kali sehingga mendapat larutan yang siap diekstraksi dengan rotari evaporator. Larutan tersebut dimasukkan pada labu alas, kemudian dievaporasi dengan rotari evaporator. Perlu kita ketahui, titik didih aseton berada di 56 derajat Celcius hingga 94 derajat Celcius. Titik didih senyawa terpenoid 150. Baik, setelah kita mengetahui titik didih aseton dan terpenoid, baru kita atur di chamber bath, kita setting pada suhu 60 derajat Celcius. Ketika proses ini berlangsung, chamber akan memanaskan labu alas bulat. Pada waktu yang bersamaan, labu akan berputar. Vakum akan menurunkan titik didih. Proses ini membuat aseton menjadi menguap karena panas. Keluar labu alas bulat dan masuk ke kondensor. Kondensor akan menangkap dan berusaha mendinginkan uap pelarut. Yang dingin akan mengalir dan tertampung di labu pelampung. Proses kerja ini akan berlangsung hingga waktu yang telah ditentukan. Jumlah volume larutan pada labu alas bulat dan labu pelampung jika dijumlahkan akan setara dengan jumlah larutan di awal sebelum proses ekstraksi. Labu pelampung akan menampung solvent yang menguap pada suhu 60 derajat Celcius dan labu alas bulat akan menyisakan larutan yang tidak menguap. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.